Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zahra Riani Aulia dengan NIM 243141098 dari kelas PGMI 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai landasan pemikiran pembelajaran mendalam yang terdapat pada bab 2. Semoga penjelasan yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan pemahaman baru untuk kita semua. Pertama, kita masuk ke peta konsepnya. Pembelajaran mendalam berdiri di atas 5 landasan utama, yaitu landasan filosofis dan pedagogis, landasan teoretis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Kelima landasan ini saling berkaitan, mulai dari akar filosofi, teori pendidikan, konteks sosial, payung hukum, hingga pengalaman sejarah pendidikan di Indonesia. Kelima landasan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Landasan filosofis dan pedagogis menjadi dasar nilai dalam pendidikan. Landasan teoretis memberikan pijakan ilmiah. Landasan sosiologis memastikan pendidikan relevan dengan kehidupan masyarakat. Landasan yuridis memberikan kekuatan hukum. Sedangkan landasan empiris menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam berkembang melalui pengalaman nyata dalam sejarah pendidikan. Yang pertama, kita masuk ke landasan filosofis dan pedagogis. Landasan filosofis menegaskan bahwa hakikat pendidikan adalah memuliakan manusia. Ada 3 tokoh. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara melalui konsep sistem Among, yaitu asah, asih, dan asuh, menekankan bahwa pendidikan harus memerdekakan peserta didik dan menuntun mereka agar tumbuh sesuai kodrat alaminya. Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang pendidikan sebagai alat transformasi sosial yang bertujuan membentuk manusia berintegritas dan berakhlak untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Sementara itu, John Dewey menyatakan bahwa education is life itself, yang berarti pendidikan bukan sekadar persiapan hidup, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Dari ketiga tokoh tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, sikap, dan nilai. Guru berperan sebagai penuntun yang membantu peserta didik berkembang secara utuh sesuai dengan potensi dan lingkungannya. Yang kedua ada landasan pedagogis, yaitu ada prinsip 3M. Dalam praktiknya, pembelajaran mendalam diwujudkan melalui prinsip 3M, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Mindful, siswa belajar dengan kesadaran penuh dan memahami tujuan belajar. Meaningful, pembelajaran bermakna karena dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Joyful, suasana belajar yang menyenangkan dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa. Ketiga prinsip ini menegaskan bahwa pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga proses dan pengalaman belajar siswa. Prinsip 3M membantu guru menciptakan pembelajaran yang tidak menekankan siswa. Dengan kesadaran, makna, dan suasana yang menyenangkan, siswa lebih mudah terlibat aktif dan memahami materi secara mendalam. Pendalaman prinsip 3M. Prinsip 3M dalam pembelajaran mendalam memiliki dasar keilmuan yang kuat. Prinsip mindful, menurut Ellen Langer, menekankan kesadaran penuh dan keterbukaan saat belajar. Siswa benar-benar hadir, fokus, dan menyadari proses belajarnya. Prinsip meaningful, berdasarkan teori Ausubel, menekankan bahwa pembelajaran akan bermakna apabila pengetahuan baru dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan awal siswa. Sedangkan prinsip joyful yang didukung kajian neuroscience menjelaskan bahwa emosi positif dalam pembelajaran membantu meningkatkan fokus, daya ingat, dan pemahaman siswa. Pendalaman ini menunjukkan bahwa prinsip 3M bukan sekedar slogan, tetapi memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan diterapkan khususnya pada pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya kita masuk ke landasan teoretis. Secara teori, pembelajaran mendalam berangkat dari konsep deep learning yang berbeda dengan surface learning.
Surface learning menekankan hafalan dan bersifat sementara, sedangkan deep learning mendorong siswa untuk memahami makna, mengaitkan konsep, serta mampu mengaplikasikannya dalam konteks baru. Model 3P dari Big and More menjelaskan proses pembelajaran melalui yang pertama preset, yaitu kondisi awal siswa, yang kedua itu proses, yaitu keterlibatan siswa dalam pembelajaran, yang ketiga ada produk, yaitu hasil belajar berupa pemahaman dan keterampilannya dapat diterapkan. Melalui model ini, guru perlu memperhatikan kondisi awal siswa, merancang proses belajar yang aktif, dan mengarahkan hasil belajar agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk nilai semata. Selanjutnya ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis menempatkan pendidikan sebagai instrumen sosial. Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, sehingga pendidikan harus menjadi perekat sosial yang menumbuhkan sikap toleransi dan gotong royong. Pembelajaran mendalam mendorong pembelajaran kontekstual dengan memanfaatkan kearifan lokal agar pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Dengan memahami konteks sosial dan budaya siswa, pembelajaran menjadi lebih dekat dengan kehidupan mereka dan membantu membentuk sikap saling menghargai dalam keberagaman. Selanjutnya, kita masuk ke landasan yuridis. Pembelajaran mendalam memiliki dasar hukum yang kuat. Antara lain, ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang hak warga negara atas pendidikan. Yang kedua ada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pengembangan potensi dan karakter peserta didik. Yang ketiga ada PP Nomor 57 Tahun 2021 yang mewajibkan pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga amanat regulasi. Dengan adanya dasar hukum ini, guru memiliki legitimasi untuk menerapkan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan menyenangkan di kelas. Selanjutnya kita masuk ke landasan empiris atau jejak sejarah. Landasan empiris menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam memiliki jejak nyata dalam sejarah perkembangan kurikulum, baik di Indonesia maupun secara global. Pada tahun 1984 diterapkan CBSA atau cara belajar siswa aktif yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran bukan objek. Selanjutnya, pada tahun 2004 diterapkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang kemudian berkembang menjadi KTSP. Dengan penekanan pada kompetensi, pembelajaran kontekstual dan hasil belajar siswa. Pada kurikulum 2013 diterapkan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, serta mengomunikasikan. Kemudian pada tahun 2022 hingga sekarang diterapkan kurikulum merdeka yang bersifat fleksibel, berfokus pada materi esensial, serta menekankan penguatan profil pelajar Pancasila. Secara global, pembelajaran mendalam juga berkembang, salah satunya di Norway, yang sejak tahun 2017 menjadikan pembelajaran mendalam sebagai framework kurikulum yang bersifat interdisipliner dan berorientasi pada deep learning. Perkembangan kurikulum ini menunjukkan bahwa arah pendidikan terus bergerak menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menekankan pemahaman mendalam. Sebagai kesimpulan, pembelajaran mendalam bukan sekadar metode, melainkan sintesis dari filosofi luhur bangsa, teori pendidikan modern, dan praktik terbaik. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, mulia secara moral, dan tangguh secara mental. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.